Oke, thank you. Oke. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Andri Wiguna, ya saya datang dari Bandung. Ya puji Tuhan, saya bersyukur sekali pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saya diberikan kesempatan, diberikan jalan melalui bisnis ini hingga saya bisa kenal dengan Anda. Ya, dan satu hal lagi saya ingin berterima kasih juga pada support system kita, Sekolah Bisnis kita United Core Vision yang sudah memberikan kesempatan ya untuk saya bisa berbagi dengan Anda. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya nggak bermaksud untuk mengajari Anda ya, karena hari ini juga saya belum merasa, saya belum jadi siapa-siapa Bapak Ibu. Saya baru anak kemarin sore yang di bisnis ini juga masih harus banyak belajar. Ya apalagi kalau saya dengar waktu Pak Luis bilang sama saya, katanya lo jadi guest speaker VS Surabaya. Jujur aja saya ngeper Bapak Ibu. Ya karena Surabaya ini udah banyak leader-leader yang luar biasa ya. Ada para Excel ya, yang tadi ada Pak Doni ya, ada Bu Anita ya, ada Bu Afrina. Ini orang-orang yang menurut saya Bapak Ibu ya, kalau misalkan kita punya para pembimbing seperti mereka semua, Mas Reza dan Bu Nita dan lain sebagainya, kita harus benar-benar bersyukur Bapak Ibu. Kalau kita punya pembimbing seperti mereka dan mereka bilang apa kita nggak nurut, ya rasanya itu hanya orang bodoh yang melakukan itu Bapak Ibu. Ya, tapi saya percaya di Surabaya ini nggak ada orang bodoh, betul nggak? Semuanya pintar semua, mau nurut semua, betul ya? Oke, plus dulu buat Anda semua Bapak Ibu. Pak, minta tolong slide-nya. Oke, ya sekali lagi Bapak Ibu, selamat buat Anda yang hari ini bisa masuk ke core person meeting. Ya, core person meeting itu satu dasar dari peta aset Unicore. Artinya kalau tadi para leader Anda sudah mengatakan bahwa kalau Anda mau bangun aset yang sehat, aset yang kuat, Anda harus belajar dan Anda harus menerapkan peta aset Unicore. Karena itu Anda sebagai core person, Anda sudah ada di jalur yang tepat, Anda tinggal meneruskan langkahnya saja. Ya, dan sebagai seorang core person tentunya kita tidak hanya sekedar bicara tentang kerja doang Bapak Ibu, tapi bicara tentang pembelajaran juga. Tentunya kita ingin punya aset yang terdidik juga, betul nggak Bapak Ibu? Ya kita ingin punya aset SDM yang berkualitas. Tentunya untuk membuat aset kita berkualitas dan terdidik, untuk yang terpenting, aset yang terpenting adalah diri kita sendiri dulu. Kita sendiri juga harus menjadi seorang yang terdidik, yang menjadi seorang yang terus mau belajar. Jangan pernah merasa bahwa saya sudah hebat, saya sudah besar, saya sudah punya segalanya. Ya, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merendahkan ego Anda dulu. Ya bagi Anda yang mungkin para pengusaha atau para profesional tingkat tinggi ya, saya mohon Anda untuk melepaskan jas Anda dulu. Karena di sini kita semua sama. Pengusaha, mahasiswa, anak SMA, ibu rumah tangga semuanya berdiri sejajar. Semua berdiri sejajar melakukan hal yang sama dan akan tiba di akhir yang sama. Oke. Kita mau bangun bisnis yang besar, betul ya? Nah, kalau kita bicara bangun bisnis yang besar, berarti kita berhubungan dengan pendapatan, betul nggak? Ya, ujung-ujungnya pasti duit. UUD, betul nggak? Ya, kalau kita mau bicara pendapatan besar, tentunya kalau di bisnis ini, Anda perlu punya omset yang sehat, Bapak Ibu. Anda perlu punya omset yang besar. Nah, pertanyaannya adalah dari mana Anda bisa mendapatkan omset? Omset itu sumbernya ada beberapa, Bapak Ibu. Ya, nanti tentunya Anda bisa konsultasi lagi pada upline lapangan terdekat Anda. Ya, Anda jangan ambil konsultasi dari atas panggung. Anda bisa diskusikan nanti dengan upline Anda. Nah, omset ini berasal dari beberapa hal, Bapak Ibu. Yang pertama, ada personal use atau pemakaian pribadi, penggunaan pribadi. Ya, jadi penggunaan produk, Bapak Ibu. Ya, Anda jadi pemakai. Itu pun menjadi sumber omset buat Anda. Banyak orang yang setelah bintang 3 kemudian mereka nggak ngapa-ngapain lagi. Ya, mereka kerjanya, presentasi apa segala macam. Mereka merupakan kesehatan mereka sendiri, Bapak Ibu. Mereka lupa menggunakan produknya. Padahal kalau kita belajar tentang seorang pengusaha atau seorang wirausaha, seperti mungkin tadi Bu Afrina ya, Anda boleh tanya sama Bu Sita, Anda boleh tanya. Kalau para pengusaha itu memproduksi sebuah produk, mereka pasti gunakan produk mereka sendiri juga. Ya, mereka pasti gunakan produknya. Nah, hari ini Bapak Ibu di bisnis ini, kami tidak mengajak Anda, para pengundang Anda, tidak mengajak Anda untuk sekedar jadi karyawan, ya, atau tidak sekedar jadi pekerja yang cuma sekedar promosikan, tapi Anda sendiri nggak tahu apa yang Anda promosikan, Anda nggak pakai apa yang Anda promosikan. Kami ingin ajak Anda untuk naik kastanya satu level lagi untuk menjadi seorang pengusaha. Gunakan produk Anda sendiri. Ya, gunakan produk Anda sendiri. Yang sini produknya luar biasa, tinggal Anda gunakan saja. Itu bisa menjadi salah satu sumber omset buat Anda. Dan kabar baiknya adalah pada saat itu terduplikasi, Anda bisa bayangkan bagaimana besarnya omset dari grup Anda, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua ada dari new apps, ya, dari distributor baru, betul nggak? Distributor baru yang Anda presentasikan, mereka bergabung, apakah bintang 2 atau bintang 3 dan seterusnya. Ya tentunya itu juga menjadi sumber omset buat Anda. Dan yang ketiga ada dari pelanggan, ya, melayani pelanggan. Ada orang-orang yang mungkin untuk bisnisnya, kayaknya saya belum waktunya buat saya jalan bisnis ini. Tapi mungkin produknya dia bisa coba. Nah, Anda juga bisa layani sebagai seorang pelanggan. Banyak orang cuma sekedar fokus, pokoknya saya bisnis, saya bangun aset, saya bangun jaringan. Orang nggak mau bisnis ya udah di next. Orang nggak mau bisnis ya udah di next. Padahal Bapak Ibu, kekuatan produk kita ini luar biasa Bapak Ibu.
Kalau Anda bisa mendekati seseorang lewat produk juga, produknya akan berbicara dan pada akhirnya nantinya bakal jadi member untuk di grup Anda juga Bapak Ibu. Ya. Dan mungkin kalau bicara produk terlalu banyak lah hal yang bisa membuktikan bahwa produk kita ini sangat berkualitas. Salah satu bukti nyata ya di sini kan di Surabaya ini saya lihat banyak sekali yang profesinya sebagai seorang dokter ya seperti Bu Anita dan kawan-kawan. Aduh saya ngeri Bapak Ibu ya. Kalau saya di Bandung Bapak Ibu sering ketemu sama berbagai dokter, itu egonya tuh nggak karuan Bapak Ibu. Ya, kalau di sini Anda lihat coba para dokter menggunakan produk ini, artinya mereka sudah tahu bahwa produk ini luar biasa berkualitas. Dokter itu nggak main-main loh Bapak Ibu. Ya, saya ngobrol dengan beberapa orang rekan, ya katanya kalau yang namanya dokter itu profesi seumur hidup, betul nggak sih? Betul ya? Itu nempel Bapak Ibu. Nggak bisa di usia begitu lulus kuliah usia 27 misalkan dokter gitu, terus di usia 30 jadi berubah jadi sarjana ekonomi, DR-nya dicoret, kan nggak bisa Bapak Ibu. Itu nempel terus. Artinya kalau misalkan seorang dokter mengatakan bahwa wah ini produk bagus, ini pakai produk ini Pak, pakai produk ini Bu. Artinya mereka ini adalah mereka yang mempertaruhkan reputasi seumur hidup Bapak Ibu. Nggak mungkin sembarangan. Jadi percaya aja. Kalau dokter bilang produk kita luar biasa, kita nggak percaya, kita mau percaya sama siapa tentang kesehatan? Masa mau tanya sama tukang tambal ban? Betul nggak? Nggak nyambung Bapak Ibu. Kalau dokter bilang ini bagus berarti ini produk memang luar biasa. Ya, nah ini adalah sumber omset Bapak Ibu. Dan kalau Anda perhatikan, nah di tahap pertama di core person, ya core person pun ada kualifikasi untuk menjadi seorang core person. Yang keempat coba Anda perhatikan, mengkonsumsi minimal 2 jenis produk gizi di bulan terakhir. Artinya sebetulnya ya setiap bulan Anda perlu menggunakan produknya. Ya, artinya produk ini sesuatu yang penting nggak? Produk ini penting Bapak Ibu. Banyak orang mikir, wah pokoknya bisnis. Iya bisnis melulu. Akhirnya pada saat terduplikasi ke grup, kalau grupnya presentasi ke orang tentang bisnis, orangnya nggak mau bisnis, akhirnya nggak dapat apa-apa. Padahal orangnya mungkin butuh produk. Ya, jadi produk ini juga sangat penting sekali. Ya, berikutnya. Nah, dari 7 kebiasaan untuk berhasil, 7 habit Bapak Ibu, 7 kebiasaan untuk sukses di bisnis ini, itu juga ada yang berhubungan dengan produk Bapak Ibu, yaitu melayani pelanggan. Betul nggak? Kalau pelanggan hubungannya sama apa sih? Sama produk lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir sekedar, wah ini bisnis luar biasa, pokoknya bergeraknya di bisnis. Pokoknya nggak peduli produknya apa, yang penting 2.200.000. Nggak peduli produknya apa, yang penting 3.500.000. Nggak seperti itu juga Bapak Ibu. Produk sangat penting sekali. Ya, sehingga pada saat Anda mengerti bahwa produk ini penting, Anda gunakan produknya, Anda mencintai produknya, lebih mudah untuk Anda meyakinkan orang lain ataupun grup Anda supaya mereka menggunakan produknya juga Bapak Ibu. Ya, lebih mudah sekali. Saat Anda mengetahui bahwa kekuatan bisnis kita tidak hanya sekedar bisnis, tapi juga di sisi produk. Bisnis nggak akan jalan kalau produknya nggak bagus Bapak Ibu. Ya, produk itu adalah salah satu kekuatan utama kita di bisnis ini. Berikutnya. Oke, nah saya bahas satu produk aja sekilas. Bapak Ibu sekalian, kita ada seperti yang Anda lihat di Open Plan Presentation, ya, ada dari 13 produk utama yang menjadi jawara dari produk-produk perusahaan kita, ya, ada salah satu produk yang produk serat tinggi Bapak Ibu, ya, produk serat, yaitu yang namanya double cellulose. Ini fungsinya kalau Anda perhatikan di Open Plan itu untuk mengatasi kanker usus, memperbaiki saluran pencernaan, menurunkan berat badan, memperlancar buang air besar dan sebagainya. Dan kalau kita kembangkan lagi Bapak Ibu, ini banyak hal yang Anda bisa benahi dari kesehatan kita. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan manfaatnya dari double cellulose ini. Katanya orang baru sadar kalau udah ditakut-takutin. Ya. Kalau udah ditakut-takutin, kalau udah takut baru sadar. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya double cellulose juga nggak cuma sekedar buat melangsingkan tubuh, ya, atau buat menjaga berat badan. Biar saya pencernaannya enak, nggak cuma sekedar itu aja Bapak Ibu, ya. Tapi ada orang-orang yang misalkan pencernaan saya baik-baik aja kok, ya sembelit-sembelit dikit nggak masalah. Sebetulnya Bapak Ibu, dari masalah pencernaan ini itu bisa menimbulkan banyak penyakit yang kronis Bapak Ibu. Dimulai dari ya kanker, ya, kanker tadi seperti Anda sudah lihat juga di Open Plan Presentation. Kemudian wasir Bapak Ibu, ya. Ini saya punya mitra kerja, ya. Itu wasir itu ternyata menderita sekali Bapak Ibu, ya. Beliau ini jadi punya wasir udah bertahun-tahun, ya. Jadi saking parahnya, mohon maaf ya, itu sampai harus pakai pampers Bapak Ibu. Karena kalau misalkan jalan sedikit aja itu kadang suka netes. Tapi lewat produk ini beliau bisa sembuh Bapak Ibu. Bahkan beliau ini parahnya itu udah sampai menetes. Kemudian kemarin beliau kena musibah, kecelakaan sepeda motor. Ya, tulang keringnya patah, otomatis ya di rumah sakit memang nggak ngapa-ngapain gitu ya, makan apa segala macam. Tapi buangnya jadi susah sekali katanya. Dan beliau nggak berani. Orang ini
Udah jelas-jelas udah distributor bisnis ini gitu loh. Tapi masih begitu kejadian kayak gitu nggak berani katanya pakai produk lain. Loh, kok lucu sih? Ya, akhirnya ya itu pilihan dia. Tapi konsekuensinya kan nggak lepas. Bebas memilih, tapi pasti selalu ada konsekuensinya, ya. Nah, beliau ini akhirnya begitu keluar dari rumah sakit, beliau benar-benar nggak bisa buang Bapak Ibu. Dan pada saat beliau paksakan buang, wah itu luar biasa keluar katanya gitu. Keluar semuanya, termasuk duburnya. Mohon maaf, ya, duburnya juga ikut keluar Bapak Ibu. Karena kambuh lagi. Ya, udah lama padahal harusnya kan dijaga dulu ya. Harusnya dijaga dulu tapi dia nggak jaga gitu loh. Tapi akhirnya selama 1 minggu beliau konsumsi double cellulose, hasilnya wasirnya beres lagi Bapak Ibu. Produk kita ini luar biasa, ya. Nah, kemudian jantung koroner ya, kemudian kegemukan ya. Aduh, kalau misalkan ya kalau buat kaum pria katanya ya, meskipun itu bukan alasan ya, katanya kalau buat kaum pria ya gemuk mah nggak masalah, kalau banyak duit gemuk banyak yang nempel juga katanya gitu ya. Tapi kalau misalkan buat kaum wanita katanya nih ya, katanya pertumbuhan yang diinginkan itu pertumbuhan ke atas ya. Nah, kalau pertumbuhan ke samping itu mengerikan ya. Makanya kaum wanita rela lakukan apa saja supaya punya tubuh yang nggak gemuk katanya gitu. Nah, double cellulose ini bisa menjaga kegemukan Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau gemuk ini saya bilang penyakit kronis, kenapa? Karena dari gemuk ini nanti bakal ngerembet kemana-mana Bapak Ibu ya. Ya kolesterolnya tinggi, nanti kena jantungnya ya. Banyak orang yang gemuk jantungnya bermasalah Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali hal yang ngerembet gitu loh. Kemudian kepikunan ya. Pikun itu juga bukan cuma sekedar karena oh ya udah tua wajar kalau pikun. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saya belajar di bisnis ini bahwa pikun itu juga sebenarnya terjadi karena seringkali orang tersebut itu sering mengalami sembelit Bapak Ibu. Kalau sembelit terus menerus itu nanti bisa menekan syaraf dan nantinya bakal terjadi kepikunan. Ya, kacamata gua di mana? Padahal di sini misalkan gitu ya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena masalah pencernaan juga. Jadi jangan anggap remeh tentang produk-produk di bisnis ini sekedar oh di OPP iya buat pencernaan apa segala macam. Saya masih muda pencernaannya nggak masalah. Hati-hati Bapak Ibu. Iya, penyakit itu kadang-kadang seperti pencuri ya. Jadi kalau pencuri kan nggak pamit dulu Bapak Ibu, nggak ketok-ketok dulu mau nyuri kan nggak mungkin. Ya dia diam-diam. Jadi tanpa kita sadar ngerasa nggak masalah pencernaan saya. Tapi coba kalau Anda cek, mungkin saja ada sesuatu yang bermasalah. Banyak orang nggak berani check up Bapak Ibu. Kenapa nggak berani check up? Karena takut ternyata terjadi sesuatu. Badannya sih baik-baik aja, ngerasa baik-baik aja. Tapi ternyata setelah dicek, wah asam uratnya tinggi, kolesterol apa segala macam. Gitu loh. Nah kita alangkah baiknya kita menjaga Bapak Ibu. Ya, dan produk kita selain juga bisa menyembuhkan, produk kita juga bisa menjaga Bapak Ibu. Bisa mencegah ya. Jauh lebih baik mengantisipasi, betul nggak? Sedia payung sebelum hujan. Betul ya? Berikutnya. Oke, nah keistimewaan dari produk double cellulose ini ya, kita punya beberapa komposisi dari 2 macam serat ya, yang kebanyakan produk-produk di luaran sana itu cuma punya 1 macam serat saja. Kita punya serat yang larut dan serat yang tidak larut. Ya, serat yang larut atau poliglukosa itu buat antibakteri, ya, buat antibakteri, buat anti serap kolesterol, untuk menstabilkan berat badan. Jadi buat Anda yang ingin menjaga tetap bentuk tubuh ideal Anda bisa gunakan double cellulose secara rutin Bapak Ibu, ya. Kemudian juga untuk menstabilkan kadar gula darah. Jadi buat yang kadar gulanya tinggi, buat diabetes juga bisa menggunakan. Kemudian memperlunak kotoran, ya. Jadi kotorannya nggak keras. Kadang kalau misalkan panas dalam Bapak Ibu, ya, kalau panas dalam itu kan masalah pencernaan juga ya, karena pola makan apa segala macam. Panas dalam itu sesuatu yang keluar itu kayak batu Bapak Ibu. Ya, udah kayak mau berantem sama orang itu kalau mau keluar, udah merah urat kemana-mana padahal lagi gitu ya, kan nggak keren banget ya, hanya sekedar masalah pencernaan Bapak Ibu, karena nggak dijaga gitu loh, ya. Kemudian serat yang tidak larut ini fungsinya untuk merangsang pergerakan usus, ya, memperbesar volume kotoran dan mencegah kanker usus, ya. Sedangkan bubuk sansa ini untuk membasmi zat perusak dan merangsang BAB. Jadi buat yang sering sembelit atau segala macam ini bagus sekali Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengetahui sedikit lebih banyak tentang produk dibandingkan yang kita ketahui di open plan presentation atau di brosur, larinya ini produk ini bakal kemana, itu lebih mudah buat kita untuk meyakinkan konsumen Bapak Ibu. Lebih mudah buat Anda juga untuk meyakinkan seseorang yang mungkin tidak tertarik dengan bisnisnya, tapi mengkonsumsi produknya dan akhirnya terjun ke bisnisnya juga karena merasakan manfaat atau kualitas dari produknya. Untuk dia bisa merasakan, mau mencoba, tentunya kita harus bisa meyakinkan dulu, betul nggak? Untuk meyakinkan salah satunya dengan cara apa? Ya kita ketahui bagaimana produk ini bekerja,
ya, lebih banyak dibandingkan yang kita ketahui di open plan, dan tentunya kita sendiri gunakan buat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, kesaksian yang terbaik adalah kesaksian yang datang dari dalam diri kita sendiri. Bahasa tubuh nggak bisa ngebohong, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Anda yakinkan orang tentang produk, ya Anda ditanya tentang kalsium karena Anda nggak tahu kalsium itu, misalkan kalsium 2 itu rasanya seperti apa, itu kecut Pak. Ya, kan nantinya pada saat orang beli dianggapnya pembohong, Bapak Ibu. Ya, nah berikutnya, oke, itu sekilas tentang produk, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah sekarang kita bicara tentang poin yang kedua, ya, pilar kekuatan yang kedua. Ingat sekali lagi, kekuatan kita adalah di produk dan juga di bisnis. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang sudah mengerti bahwa produk itu penting, Anda mau mempelajari lebih dalam, ya, Anda juga mau gunakan produknya lebih maksimal lagi dibanding sebelumnya. Tentunya setelah itu kita bicara tentang bagaimana mengembangkan aset Anda. Ya. Nah sebagai orang yang awal memulai bisnis ini, sebagai seorang core person, biasanya Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang awal itu punya kendala di awal itu dalam hal keuangan biasanya. Ya. Untuk ke bintang 3 mungkin bisa diakali dengan cara jualan dan lain sebagainya. Tapi mungkin untuk operasional dan sebagainya mereka punya kendala keuangan, ya. Dan saya nggak tahu apakah ada di antara Anda yang sudah mempersiapkan alasan beres Vision Seminar ini. Anda datang ke Vision karena tanggung, mungkin rugi, udah bayar tiket, ya. Akhirnya Anda datang juga core person meeting, tapi Anda sudah mempersiapkan, nanti gua mau nggak aktif, alasannya biaya operasional. Mungkin Bapak Ibu, ya. Nah bisa saja. Nah kendala di awal mungkin untuk keuangan, ya. Awalnya keuangan itu kami menyadari bahwa ada yang kuat, ya, dari awal, ada juga yang tidak kuat. Ya, jadi ada yang kemampuan finansialnya itu sudah oke dari awal jalan bisnis ini, ada juga yang belum oke. Ya kalau mungkin Anda bicara sama leader-leader Anda seperti Bu Anita dan kawan-kawan, ya para pengusaha, atau seperti mitra kerja saya juga, misalkan seorang pengusaha, ya beliau pada saat terjun ke bisnis ini, wah itu nggak masalah Bapak Ibu. Mau biaya operasional, misalkan tiket, orang lain misalkan beli 10 misalnya, udah 50 aja nggak masalah, ya. Tapi buat yang lain mungkin itu jadi seolah itu jadi masalah Bapak Ibu, ya. Nah, kami mengerti sekali. Ya, kalau ada di antara Anda yang punya kendala keuangan atau kendala finansial untuk memulai di awal. Karena kami pun merasakan, ya. Kami upline-nya bukan orang-orang yang punya finansial yang memadai Bapak Ibu. Bahkan buat makan aja di awal susah Bapak Ibu. Tapi kami bisa lewati, kenapa? Karena kami bisa mengatasi kendala awal di masalah keuangan ini Bapak Ibu. Ada orang yang pada saat merintis bisnis ini, ya mereka meminjam, ya, misalkan dengan cara berhutang. Nah, ini berhutang juga ada yang kuat, tapi ada juga yang nggak kuat. Kita nggak perlu bicara tentang bisnis ini pun, bicara di kehidupan sehari-hari juga. Seringkali banyak orang yang gajinya nggak cukup terus dia minjem, betul nggak? Hutang itu sesuatu yang wajar sebetulnya, betul nggak? Minjem dulu, atau misalkan karyawan misalnya, ya, karyawan duitnya udah habis buat listrik, buat kasih susu anak-anak, kasih susu istri, mungkin kasih susu anak tetangga, semuanya habis misalkan. Seringkali suka kasbon, betul nggak? Di kantin perusahaan, kasbon, ngutang dulu, ya. Begitu gajian baru dipotong. Atau bahkan mungkin ngutang ke bos, ngutang ke perusahaan tempat Anda kerja. Banyak mitra kerja saya yang ngutang ke tempatnya bekerja, ya. Ya dengan segala macam cara, ya belok kiri belok kanan yang penting dapat gitu ya. Ada juga Bapak Ibu. Nah, ada yang kuat, ada juga yang nggak kuat. Kan hutang itu biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita biasanya. Ada kebutuhan sandan dan pangan, ya. Jadi artinya kalau misalkan kita punya kendala keuangan, ya sebetulnya kita berhutang itu biasa gitu loh. Jadi banyak orang yang takut dengan hutang, karena menganggap utang gimana, padahal dia setiap bulannya ngutang terus gitu loh. Cuma sekedar ditambah sedikit untuk operasional di bisnis ini, why not gitu loh, betul nggak? Nah tapi ada orang juga yang nggak kuat. Ya ini tergantung dari Anda Bapak Ibu, ya. Apakah Anda menganggap bahwa hutang ini adalah sesuatu yang bisa menjadi daya dongkrak Anda, daya ungkit Anda, pengungkit Anda untuk lebih sukses lagi, atau Anda melihat bahwa hutang ini sebagai sebuah jebakan Bapak Ibu. Ada orang yang dengan berhutang justru dia malah lebih produktif. Ada Bapak Ibu, ya. Tapi ada orang yang dengan berhutang dia malah tertekan. Ada juga. Ya saya percaya Anda mengenal diri Anda masing-masing. Ya, karena pada prinsipnya kan sebetulnya untuk kita berhasil, untuk kita bisa lebih kaya, prinsipnya kan perbesar pemasukan dan mengatur pengeluaran. Betul nggak? Pemasukannya diperbesar, pengeluarannya diatur. Kan prinsipnya gitu. Nah dengan berhutang kan sebetulnya kalau Anda tipe yang dengan Anda punya tanggungan terus Anda lebih produktif, sebetulnya kan itu bisa membuat pemasukan Anda lebih besar, betul nggak? Dan Anda bisa melunasi hutang Anda. Ya. Tapi kalau yang tertekan, takut apa segala macam, ya sudah. Anda bisa akali kendala awal keuangan Anda di bisnis ini dengan cara apa? Ya Anda bekerja Bapak Ibu.
Apakah itu dengan cara selling produk, ya? Apakah itu dengan cara meyakinkan orang untuk membeli produk lebih banyak supaya Anda bisa dapat keuntungan lebih? Apapun. Saya sedih sekali kalau ada mitra-mitra kerja saya yang bilang, aduh Pak saya kendala keuangan, aduh Pak operasional saya nggak ada uang buat OPP. Satu hal Bapak Ibu, kalau orang bilang nggak ada uang buat OPP, ada orang yang bilang nggak ada uang buat tiket. Satu jawabannya, orang itu pasti nggak kerja bisnis ini. Di bisnis ini dia pasti nggak kerja. Kalau orang kerja operasional pasti ada Bapak Ibu. Omong kosong yang namanya kerja terus saya kerjain bisnis ini habis-habisan Pak. Tapi saya nggak punya uang buat beli tiket. Omong kosong, dia ngebohong pasti. Mau taruhan 1.000.000% dia pasti nggak kerjain. Kerjanya biasa-biasa aja. Alasan capek apa segala macam. Saya kan capek kerja Pak. Nah keluar lagi alasan yang sebenarnya kan. Betul nggak? Padahal kalau bicara tentang bekerja Bapak Ibu untuk mengatasi kendala keuangan supaya Anda bisa punya biaya operasional, yang namanya kerja capek, yang namanya diam juga capek Bapak Ibu. Betul nggak? Saya kerja Pak dari pagi sampai sore, pulang ke rumah capek. Ya sekarang Anda bayangkan Bapak Ibu. Saya punya mitra kerja, seorang karyawan awalnya Bapak Ibu. Ya sekarang sudah bronze client. Sudah bekerja, pulang kerja, dia kerja di daerah yang cukup jauh dari kota Bandung. Ya, sekitar 1,5 sampai 2 jam dari kota Bandung. Nah kemudian beliau harus dari jam 8 sampai jam 4, jam 8 sampai jam 4, ya kebayang nggak sampai ke rumah sekitar jam 6-an, betul nggak? Jam 6 makan-makan sebentar, istirahat sebentar, terus pergi lagi. Kalau dibilang capek, capek Bapak Ibu. Ya, tapi beliau nggak jadikan itu sebagai sebuah alasan. Beliau kekurangan biaya operasional karena gajinya sebagai karyawan pas-pasan. Tapi beliau kerja, akhirnya beliau punya biaya operasional. Karena kalau bicara masalah capek menjalankan bisnis ini, karena kita sebagai selain bisnis ini juga kita kerja, kalau duduk di rumah juga capek Bapak Ibu. Kita kemana-mana presentasi, naik motor, kehujanan, kepanasan, kita capek, betul nggak? Home meeting kita capek. Ya, tapi kalau kita duduk diam di rumah gini aja, udah lama-lama capek juga Bapak Ibu. Capeknya sama, yang satu menghasilkan, yang lain nggak menghasilkan. Terus kenapa nggak pilih yang menghasilkan aja? Capeknya sama Bapak Ibu, kerjakan saja, betul nggak? Ya, oke. Nah itu untuk kendala di awal. Jadi kendala di awal untuk keuangan, masalah keuangan, operasional dan sebagainya, kerja aja dilipatkan. Pasti punya biaya operasional. Oke, berikutnya Pak, next. Nah, ada beberapa hal penting yang seringkali juga dilupakan Bapak Ibu. Ya, ini hal-hal yang mendasar saja pada saat Anda mulai awal jalan bisnis ini. Yang pertama itu kurang mensponsori orang. Ya, kurang mensponsori orang. Jadi banyak orang mungkin begitu udah dapat beberapa orang, kemudian mereka lupa, ya, kurang mensponsori orang. Mereka cukup nyaman dengan kondisinya. Biasanya kalau para distributor awal, ya, yang awal memulai karir mereka di bisnis ini, begitu mereka dapatkan beberapa orang, apalagi anak-anak muda ya, anak-anak muda, misalkan anak-anak SMA, misalkan ya, itu dapetin 500.000 sebulan besar nggak? Besar Bapak Ibu, 500.000 sebulan buat anak SMA besar, karena uang jajan mereka tetap dapat, lewat bisnis ini pun 500.000 mereka dapat. Buat mereka besar, karena buat mereka besar akhirnya, karena kan begitu sponsori 2 orang misalkan bintang 2, 3 orang bintang 2 misalkan kan langsung dapat 500 ribuan. Mereka nyaman, diem. Kebanyakan orang seperti itu Bapak Ibu. Padahal kalau misalkan Anda mau mengatasi juga kendala keuangan, kerjanya itu ya salah satunya jangan sampai kurang mensponsori orang. Sponsori sebanyak mungkin orang, ya sponsori sebanyak mungkin orang. Tidak ada yang namanya overdosis frontline Bapak Ibu. Wah Pak, saya frontline saya udah 10, nanti kalau sebelah jadi overdosis, nggak ada Bapak Ibu. Ya, kita nggak ada overdosis frontline. Jadi Anda bisa mensponsori sebanyak yang Anda bisa dan dalam waktu secepat mungkin. Ya, kemudian tidak memiliki pelanggan. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, tidak memiliki pelanggan ini dibahas berulang-ulang, betul nggak? Karena ini sesuatu yang penting, tapi seringkali dilupakan. Ya, melayani pelanggan itu penting Bapak Ibu. Ya saya sampai sekarang Bapak Ibu ya, saya suka sekedar mengantarkan satu box teh Bapak Ibu masuk ke gang-gang. Sampai sekarang. Karena buat saya pelanggan juga berharga gitu loh. Pelanggan penting. Satu waktu dia bisa mereferensikan ke rekan-rekannya, ke keluarganya. Dari satu box teh jadi 15 box teh. Kan lumayan Bapak Ibu. Betul gak? Jangan anggap satu box teh itu dibanding gua closing 1 bintang 2, satu box teh cuma sekian puluh ribu, 1 bintang 2 langsung 500 ribu omset gua. Jangan anggap sekian puluh ribu itu tidak berharga Bapak Ibu. Uang 1 miliar juga kalau nggak ada 10.000 perak nggak jadi 1 miliar Bapak Ibu. Betul nggak? Jangan sampai misalkan, wah Anda nggak naik bintang 8 karena kurang 1 box teh. Ya, jangan sampai jadi kayak gitu. Karena apa? Karena tidak memperhatikan hal-hal yang mungkin dianggap kecil gitu loh. Ya. Nah, kemudian lama mencapai bintang 3 atau lama membiarkan grup Anda mencapai bintang 3. Ya, Anda semua sudah bintang 3, ya.
Nah, tapi masalahnya banyak sekali orang-orang yang di awal mulai bisnis ini, saat mereka closing, oh, bintang 2, bintang 2, bintang 2, tanpa mereka sadari, bintang 2 downline-nya itu udah lama banget gitu loh. Mungkin kurang follow up atau apa segala macam, ya. Sesegera mungkin kita kejar grup kita untuk mencapai bintang 3. Kita bisa jelaskan tentang pendapatannya jauh lebih besar dan bla 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 Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena bintang 3 ini jelas bonusnya jauh lebih besar Bapak Ibu, ya. Ya sekarang kalau misalkan kita tanya sama orang mau nggak jadi bintang 8 2 tahun, semua pasti jawab mau. Pengen bintang 8 2 tahun. Tapi untuk mencapai bintang 3-nya itu 5 bulan juga belum bintang 3. Gimana caranya? Ya, buat bintang 3 aja butuh waktu 6 bulan. Bintang 8 pengen waktu 2 tahun, itu nggak connect Bapak Ibu. Betul ya? Nah, makanya untuk grup ya, kita selalu kejar, kita deteksi Bapak Ibu. Banyak orang meremehkan deteksi, apalagi yang biasanya yang rekan-rekan yang sanguin, ya. Yang apa ya? Yang wah, pokoknya senangnya main, ngobrol gitu ya. Tapi seringkali lupa Bapak Ibu. Dia nggak suka dengan hal-hal yang detail. Ya, saya nggak suka dengan hal-hal yang detail di awal Bapak Ibu. Kalau saya main seruduk bagong aja, hajar bleh gitu loh. Tapi udah gitu, kenapa ya saya kayak kok benar-benar jadi kayak babi hutan gitu ya? Grup saya gini-gini aja, padahal saya kayaknya gerak terus gitu loh. Kok kayak gini-gini aja? Karena apa? Satu hal Bapak Ibu, deteksi. Ya, saya tidak melakukan deteksi. Sehingga banyak sekali mitra-mitra kerja saya yang lama banget. Padahal ya saya mah terus aja ke pinggir sambil nggak jadi-jadi semuanya gitu loh. Itu waktu saya membangun bisnis ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai lama mencapai tahapan bintang 3. Ingatkan, ya, ingatkan grup Anda jangan sampai lama-lama mencapai bintang 3. Mau bintang 8 dalam tempo sekian tahun sesuai dengan peta aset unicorn, tentunya Anda harus memenuhi kualifikasi seperti peta aset unicorn juga. Bintang 3 itu minimal, betul nggak? Dan dicapai dalam waktu 1 bulan, maksimal 1 bulan. Ya, nggak ada yang sulit Bapak Ibu mencapai bintang 3. Saya nggak punya duit. Waktu awal saya jalan di sini, saya mencapai bintang 3, saya ketok-ketok pintu rumah Bapak Ibu. Ya, saya ketok-ketok pintu rumah satu komplek di komplek Bata Merah di Bandung, Bapak Ibu, di Cijerah, masuk-masuk ke dalam, saya ketok-ketok satu persatu Bapak Ibu. Dan 12 hari bisa mencapai bintang 3 juga. Jadi nggak ada alasan yang namanya bintang 3 saya kendala keuangan Pak, saya uangnya kesedot ke sana sini, omong kosong. Kalau Anda kerja lebih keras, Anda pasti bintang 3 lebih cepat. Ya, pasti Bapak Ibu. Nah, kemudian ini hal penting yang juga dilupakan. Plan B tidak terduplikasikan, tidak dianggap penting. Kita mengenal marketing plan B sebagai sebuah marketing plan yang bisa menjamin pendapatan Anda bisa lebih besar. Ya, banyak orang berpikir plan B itu nggak penting. Nggak juga Bapak Ibu. Plan B itu penting Bapak Ibu. Kalau Anda konsultasi, mungkin Anda yang sudah mendekati untuk reward mobil misalkan ya, Anda konsultasi sama plan Anda coba tanya, ya, plan B perlu nggak untuk dapatkan reward mobil? Perlu juga Bapak Ibu, ya. Dan plan B itu jauh lebih mudah diduplikasikan di awal dibandingkan di akhir. Ibaratnya sama seperti ini Bapak Ibu. Kita misalkan ada yang sudah punya keturunan ya, punya anak, ya, lebih mudah mendidik anak waktu kecil atau udah gede? Waktu kecil Bapak Ibu. Didik dulu waktu kecil. Jadi dari sejak awal kita menduplikasikan dulu plan B. Kalau grup udah keburu segede bagong, mau duplikasi plan B, satu-satu susah gitu loh Bapak Ibu. Nggak mudah, ya. Justru mendingan dari awal. Dan yang namanya mengaktifasi plan B, ya, bagi Anda yang core person, aktivasi plan B itu kan ada tambahan aktivasi beli produk seharga kurang lebih sekitar 660 ribuan. Plus auto maintenance 1,2 sekian, betul nggak? Nah, banyak orang berpikir, aduh plan B ini rugi. Siapa bilang rugi Bapak Ibu? Ibaratnya Bapak Ibu, justru plan A dan plan B, itu plan B lebih untung buat Anda loh. Ya. Kalau plan A minimal Anda mengeluarkan 85 ribu rupiah buat kartu Anda, betul nggak? Kartu bisa dimakan nggak? Nggak bisa dimakan. Bisa membuat tubuh sehat? Nggak bisa Bapak Ibu. Paling cuma buat garuk-garuk gatel punggung, betul nggak? Ya. Tapi kalau plan B Bapak Ibu, 660 ribu dan tambah lagi aktivasi 660 ribu tambah auto maintenance, ya itu murni semuanya dapat produk. Ibaratnya Anda membeli kesehatan tubuh Anda seharga 1,2 juta Bapak Ibu. Murah atau murah? Itu murah sekali Bapak Ibu. Ya, murah sekali. Ya, aktifasikan plan B, duplikasikan plan B dari awal. Ya, nah kemudian hal penting yang seringkali dilupakan juga, ya pada saat menjalankan bisnis ini di awal juga tidak mengikuti peta aset unicorn dengan benar. Akibatnya mereka hanya mengejar peringkat di Tiansi, ya tapi bonusnya segitu-segitu aja. Ya peringkat naik tapi bonus tetap. Ya, karena mereka nggak berorientasi pada peta aset unicorn. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, untuk jadi core person, minimal punya omset bulanan, ini salah satunya ya. Minimal punya omset bulanan grup, minimal sebesar 2000 PV atau sekitar 2 jutaan. Ya, di bulan terakhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang penting juga Bapak Ibu. Ya, kalau Anda mau bisnis Anda besar, bisnis Anda berkembang, Anda harus membiasakan diri untuk menargetkan diri Anda untuk menjadi selalu seorang core person. Jangan sampai bulan ini core person, bulan depan enggak. Bulan ini core person, bulan depan enggak.
ya. Bicara core person itu bicara pribadi sebetulnya Bapak Ibu. Bicara pribadi bukan bicara grup lagi. Kalau bicara core leader mungkin atau core leader plus dan Excel itu sudah bicara grup. Tapi kalau core person itu bicara pribadi. Artinya yang namanya core person itu bisa dipastikan secara pribadi. Betul nggak? Ada orang yang beralasan misalkan, aduh saya nggak ini grup saya nggak jalan sih. Kalau bicara core person itu nggak ada alasan seperti itu sama sekali Bapak Ibu. Karena core person itu bisa dikejar secara pribadi. Anda bayangkan kalau misalkan gini, ya, buat kejar omset 2 juta mudah atau mudah sih? Itu mudah loh Bapak Ibu. Ya Anda bisa sponsori orang, closing orang, ataupun misalkan satu hari Anda memperkenalkan produk ini atau menjual produk ini sama pelanggan atau kenalan Anda atau keluarga Anda, satu hari 2 box teh aja. 2 box teh satu hari berapa? Berarti omsetnya? 176. 178. Ya sekitar situan lah ya. 150 sekian. Anggap aja 150 ribu ya. Kita anggap 150 ribu. Kalau misalkan Anda lakukan selama 1 bulan Bapak Ibu, 150 ribu kali 30, berapa omset pribadi Anda? 4,5 juta. Kalau 4,5 juta minimal Anda punya pendapatan berapa? 1 juta itu pasti ke atas. Betul atau betul? Betul kan? Jadi kalau mau bicara bonus ya kembali lagi, Anda perlu punya omset ya, Anda berorientasi juga sama produk juga ya, Anda fokus ke peta aset unicorn. Coba lihat, ada omset minimal 2000 PV. Dan omset core person kalau menurut saya itu nggak cuma sekedar bicara grup. Ya, kalau omset core person itu bisa dipastikan secara pribadi, ya. Jadi pastikan setiap bulan Anda core person. Kalau hari ini mungkin ya di VS sekarang core person meeting segini, Bapak Ibu sekalian, Anda kebayang nggak kalau Anda menangkap maksud dari materi ini dan Anda lakukan vision seminar 2 bulan ke depan, ini ruangan ini bisa penuh core person semua. Prospek mungkin lagi pada duduk di sini Bapak Ibu. Kebayang nggak? Dan itu rata-rata grup Anda semua. Kan mengerikan Bapak Ibu. Asal dimulai dari siapa? Segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri dulu, Bapak Ibu. Diri kita dulu, ya. Oke, berikutnya. Nah, hal penting yang sering kali dilupakan juga. Terlalu cepat menikmati bonus yang belum stabil. Ya, Anda bintang 3, ya. Anda peringkat bintang 3, satu waktu Anda nanti kan pasti ke peringkat bintang 4, Anda ikuti peta aset unicorn, Anda ke bintang 5 dan seterusnya. Nah, pada saat Anda mengikuti peta aset unicorn Bapak Ibu sekalian, Anda peringkat bintang 4 atau bintang 5, Anda sudah punya bonus yang memadai Bapak Ibu. Bonus yang cukup besar, ya. Nah, besar itu buat saya Bapak Ibu. Kalau buat pengusaha mungkin nggak ada apa-apanya, ya. Tapi buat sebagian besar orang mungkin itu cukup besar, ya. Dengan peta aset unicorn bintang 5 atau bintang 6 itu bonusnya pasti udah besar, ya. Nah, masalahnya banyak sekali orang-orang yang di bintang 5 dan bintang 6 itu menikmati bonus sebelum waktunya, ya. Jadi pada saat mereka punya bonus, oh mereka jadi beli apa segala macam gitu loh. Ya mereka nikmati dengan gaya hidup yang terlalu berlebihan, belum waktunya. Bintang 5 dan bintang 6 saat dapat bonus investasikan lagi ke bisnis ini. Beli tiket seminar, ya, beli tiket untuk training, ya, kemudian stok alat bantu dan lain sebagainya. Investasikan lagi Bapak Ibu. Jangan nikmati dulu, ya. Ada orang-orang yang menikmati dulu di bintang 5 bintang 6, akhirnya ya grupnya nggak kemana-mana juga karena terlalu nyaman, ya. Jadi terlalu cepat menetapkan standar kehidupan gitu loh. Terlalu dini, standar kehidupannya terlalu rendah. Baru segitu udah puas dan langsung difoya-foya dan lain sebagainya, ya. Jangan dinikmati dulu, investasikan lagi. Bonus awal Tiansi juga sebaiknya dipakai untuk membeli barang-barang yang diperlukan saja Bapak Ibu, ya. Di awal biasanya hal penting yang terlupakan adalah pada saat mereka dapat bonus awal, ya, seperti mitra kerja saya juga ada rekan-rekan yang SMA, mahasiswa dan sebagainya, buat mereka sekian ratus ribu itu cukup besar dan mereka langsung menggunakan uang atau bonus yang mereka dapatkan untuk membeli barang-barang yang belum terlalu perlu. Ya, misalkan makan udah mulai asalnya makan pecel lele gitu ya. Jadi makannya pengen di restoran pecel lele juga sih. Ya, tapi minimal naik kasta dari warung ke restoran gitu ya. Ya, kalau misalkan memang masih bisa makan di warung, kenapa enggak Bapak Ibu? Ya, kenapa enggak? Ya, saya juga suka nostalgia ya. Kalau misalkan sekarang saya bisa makan di mana-mana gitu ya. Tapi saya suka kalau misalkan sama donain saya misalnya bintang 3 ya, atau kelebaran baru bintang 2. Saya makan Indomie Bapak Ibu, makan Indomie rebus pinggir jalan. Kenapa tidak gitu loh. Jadi jangan sampai juga kita mengajarkan juga buat grup kita untuk membeli hal-hal yang belum diperlukan sebetulnya. Kalau memang Anda dengan kualitas hidup Anda ditingkatkan terus Anda lebih produktif, nggak masalah Bapak Ibu. Ya, ya saya punya mitra kerja kebetulan Bapak Ibu. Mitra kerja sini nggak punya dream Bapak Ibu. Padahal dream itu nomor 1, betul nggak? Impian itu nomor 1. Saya berusaha menggali Bapak Ibu. Ya, padahal udah bintang 4 mau ke bintang 5. Saya berusaha menggali. Buat orang tuanya apa? Mungkin pengen naik hajikan orang tua apa segala macam. Enggak sih Pak. Saya mikir lagi. Bapak senang jalan-jalan ke luar negeri nggak?
Belum pernah Pak, tapi kayaknya belum pengen. Ya ampun buset saya pikir. Terus dia udah punya pacar Bapak Ibu. Pak, kita kan laki-laki Pak. Yang namanya laki-laki itu kodratnya beda sama perempuan saya bilang. Perempuan itu dihidupi. Laki-laki itu menghidupi. Jadi kita perlu punya yang besar saya bilang. Setidaknya Bapak kepikir nggak? Kan kalau misalkan satu waktu Bapak menikah, Bapak kan harus bisa menghidupi. Bapak udah kepikir menikah kan? Belum sih Pak. Ah buset. Gila luar biasa saya pikir. Ya untung saya nggak sharingnya sama pacarnya gitu loh. Kalau sama pacarnya putus pasti dari situ. Nah kemudian ya udah saya habis akal gitu ya. Saya pikir oke, ya udahlah saya pikir. Dreamnya memang benar-benar dreamnya nggak ada Bapak Ibu. Ya, dreamnya nggak dimulai dari hal yang kecil kayak ganti sepatu apa punya kemeja juga enggak Bapak Ibu. Jadi ya udah saya pikir, Bapak sekarang gaji berapa? Sekian katanya. Berapa buat makan sehari? Itu cukup Pak. Cukup buat apa aja? Ya buat makan, buat kontrak, kos-kosan gitu ya. Buat apa segala macam operasional dia cukup. Saya hitung-hitung, rasanya nggak mungkin cukup. Terus saya tanya, Pak, memang Bapak makan sehari berapa? 3.000 Bapak Ibu. Anda bayangkan di kota Bandung, ya kota Bandung makan sehari bisa 3.000. Saya bingung makan apa itu, ya mungkin nasinya seember, bala-bala satu kayaknya, ya tapi cukup Bapak Ibu. Memang orangnya benar-benar bisa mengatur gitu loh. Ya udah saya pikir dreamnya nggak ada, hidupnya kayak gini. Oke Pak, gini aja Pak. Bapak tetap mau jalanin bisnis ini nggak? Saya bilang, saya udah habis akal bener Bapak Ibu. Mau dia bilang, bener Pak saya mau sebetulnya kayak gitu. Cuma saya buat bergerak ya kan pasti dreamnya betul nggak? Tapi dreamnya nggak ada. Ya udah gini aja. Bapak mau tetap sukses. Bapak pengen yang penting grup Bapak harus berkembang. Saya bilang. Gimana Pak? Kalau misalkan dimulai dari Bapak sendiri gini dulu aja. Saya minta tolong sama Bapak. Bapak sekarang selama ini makan 3.000 kan? Itu cukup kan? Gajinya saya bilang. Cukup, ngepas banget dia bilang. Ya udah makan jangan 3.000 Pak. Sekali makan jadikan 6.000 saya bilang. Dinaikin aja, kalau dinaikin gaji lebih cepat habis kan? Kalau lebih cepat habis kan dia pasti kelayapan cari duit, betul nggak? Ya udah digituin aja Bapak Ibu. Ya karena apa? Ya itu apa ya? Bonus di awal itu ada orang-orang yang udah dapat bonus juga, mereka masih langsung kasih ke sana sini gitu loh. Dan mereka cukup nyaman dengan gaji yang mereka terima. Ya udah tingkatin aja cara makannya gitu loh. Ya itu sharing aja ya. Mungkin salah satu di antara Anda bakal ketemu dengan downline yang nggak punya impian, ya mungkin itu bisa jadikan salah satu cara ya. Oke. Nah, kemudian hal penting juga yang sering dilupakan. Tidak konsultasi dengan upline Anda. Nah, bisnis ini Bapak Ibu kita bangun bersama-sama. Anda bangun bersama dengan upline Anda nggak sendirian di lapangan. Ya dan tentunya seorang upline adalah seorang yang sudah menjalani lebih dulu apa yang Anda akan jalani. Artinya mereka sudah mengalami dulu apa yang mungkin nantinya akan Anda alami. Makanya daripada melakukan pemborosan energi, ya lakukan saja konsultasi. Anda datang ke rumah upline Anda, ya apapun yang Anda lakukan, Anda datang ke upline Anda konsultasi sama upline Anda. Saya ingat salah seorang mitra kerja saya, seorang pengusaha juga, ya. Itu pada saat beliau jalankan bisnis ini, ya untungnya beliau ini memang seorang pengusaha yang rendah hati ya. Saat beliau merintis awal bisnis ini, beliau setiap kali pergerakan beliau setiap hari, itu sekitar jam 10 malam itu selalu telepon saya Bapak Ibu. Dia ceritain kerjanya ngapain aja hari itu. Dan itu memudahkan untuk beliau ini bisa diarahkan dengan lebih cepat Bapak Ibu. Jadi konsultasi itu penting sekali. Dan agresiflah dalam melakukan konsultasi. Banyak orang gini, orang gak aktif, saya gak dibantu sih sama upline. Kebanyakan Bapak Ibu, orang yang udah gak aktif dan ngomong gak dibantu sama upline, pas ditanya, konsultasi gak? Ya harusnya tahu dong, gitu. Jadi gak konsultasi. Upline kita bukan paranormal Bapak Ibu. Yang Anda diem aja di rumah lagi ditolak, upline Anda di tempat jauh sana. Dia pasti lagi ditolak, langsung ditelepon. Nggak mungkin Bapak Ibu. Anda harus telepon, Anda harus agresif, Anda harus kontak. Ya, jadi jangan nunggu upline Anda buat kontak Bapak Ibu. Ya, jangan tunggu upline Anda buat kontak, Anda yang kontak. Agresiflah dalam melakukan konsultasi. Oke? Nah, berikutnya. Nah, kemudian hal penting juga yang sering dilupakan. Ya, membagi fokus ke hal-hal yang belum waktunya. Nah, bagi para pemuda. Ya, bagi para pemuda, kalau Anda memang mau berhasil Bapak Ibu, Anda mau sukses, Anda harus fokus sesuatu yang pada tempatnya gitu loh. Jangan fokusnya dibagi ke sesuatu yang belum waktunya. Contoh, misalkan pacaran, ya. Bukan berarti pacaran itu salah, enggak. Pacaran ya silakan aja gitu loh. Jadi jangan sampai ambil konsultasi di atas panggung ya. Begitu beres CPM diputusin, jangan Bapak Ibu ya. Maksud saya pacaran itu enggak salah Bapak Ibu. Tapi ada yang sebelahnya ini bukannya mendukung, malah menjatuhkan. Pada saat pasangannya, wah mau fokus serius bisnis ini dan dia punya potensi untuk berhasil, pacarnya bilang, pilih gue atau Tiansi. Nah, bahaya Bapak Ibu. Ya,
Kalau misalkan Anda memang mau berhasil di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang muda-muda, sebaiknya Anda fokus aja dulu Bapak Ibu. Ya jaga hubungan dekat aja, kalau ada yang diincer ya udah jaga hubungan dekat aja dulu. Karena Anda nggak tahu pasti Bapak Ibu, orang yang Anda incar itu bakal seperti apa gitu loh. Ya, ini buat yang muda-muda. Kalau yang buat yang levelnya udah lebih di atas, udah merit apa segala macam ya ini udah nggak berlaku ya, karena sudah mengenal sekali. Nah, kemudian hal penting yang juga sering dilupakan itu berhenti mengembangkan diri. Saya mengerti bagi Anda yang new core person ya, baru jadi seorang core person, baru memulai awal bisnis ini, mungkin datang terus ke open plan, Anda diundang, dikontak lagi sama upline Anda, mungkin Anda bosan datang ke open plan. Open plan isinya itu-itu aja, betul nggak? Ya. Tapi coba Anda berpikir lebih dalam lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda bosan datang 4 kali ke OPP isinya gitu-gitu aja terus nggak datang lagi. Kira-kira menurut Anda upline Anda bosan nggak sih sebenarnya dengan OPP? Upline Anda bukan bosan lagi, udah muntah dijilat lagi Bapak Ibu. Udah sampai ke level itu. Karena udah ratusan bahkan mungkin ribuan kali OPP. Tapi kok upline Anda masih tetap datang open plan sih? Karena mereka tahu Bapak Ibu. Beliau-beliau ini tahu bahwa itulah cara untuk berhasil mengembangkan aset di bisnis ini. Makanya kalau misalkan dikejar sama upline, jangan malah takut, menghindar atau bete Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau upline masih kejar Anda buat datang pertemuan. Berarti upline peduli sama Anda dan upline melihat potensi bahwa Anda bisa berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, jangan menghindar, ya. Berhenti mengembangkan diri, ya. Misalkan datang seminar apa segala macam, itu sesuatu yang sebetulnya di bisnis ini nggak ada yang harus memang Bapak Ibu. Nggak ada yang wajib di bisnis ini. Tapi kalau Anda mau sukses, itu jadi keharusan gitu loh. Kalau Anda nggak mau sukses, ya sudah nggak ada yang harus kok. Tapi kalau mau sukses, semuanya jadi harus. Ya, tergantung dari Anda. Untuk sebuah keberhasilan itu pasti ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Ya mungkin rasa bosan, rasa jemu, jengkel, capek, penat, aduh segala macamnya pusing dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi Bapak Ibu. Tapi buat sebuah keberhasilan yang luar biasa, apa sih artinya semuanya itu Bapak Ibu? Toh kita cuma mengalami beberapa saat saja. Nggak seperti orang-orang di luar sana yang sudah sekian belas tahun, sekian puluh tahun masih harus nyangkul dalam tanda kutip Bapak Ibu. Ya, coba Anda lihat kehidupan para leader Anda. Ya mereka bisa memilih kapan mereka mau bekerja. Mereka bisa memilih kapan mereka mau bersama dengan anak mereka. Mereka bisa memilih kapan mereka bisa jalan-jalan dengan istri mereka gitu loh. Mereka bisa punya pilihan. Apakah kehidupan ini tidak layak untuk diperjuangkan Bapak Ibu? Hidup itu cuma satu kali. Ya ibaratnya kalau kita bayar harga untuk sebuah kehidupan yang luar biasa, kenapa tidak? Toh cuma beberapa tahun saja Bapak Ibu. Rasa bosan, rasa jemu, capek apa segala macam sikat aja dulu, telan aja dulu, ya. Saya selalu bilang juga sama mitra-mitra kerja saya yang mulai mau berhenti mengembangkan diri dengan alasan OPP apa segala macam, bosan, terus hujan dan lain sebagainya. Justru saya bilang, justru nikmati dulu. Saat sekarang mungkin kamu kehujanan, kamu kepanasan, ada yang mengeluh, aduh gila capek juga ya Pak, gitu. Justru kalau kamu capek, kamu kehujanan, sekarang kamu masih kepanasan, kamu syukuri dulu. Kamu masih bisa menikmati kehujanan saya bilang. Kamu masih bisa menikmati kebasahan, masih bisa menikmati kepanasan. Kalau kamu udah dapat mobil mewah, kamu udah nggak bisa nikmati itu semua saya bilang. Betul nggak? Syukuri dulu Bapak Ibu ya. Nah berikutnya, downline juga bukan rival Anda. Ya. Nah kenapa ini penting buat orang yang awal mengembangkan bisnis ini juga? Karena begini, setiap orang itu pada dasarnya mereka ingin mereka jadi yang terbaik, ingin dirinya yang paling dihargai, dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling diakui. Nah seringkali sehingga pada saat kita punya mitra kerja yang wah pertumbuhannya pesat bahkan mengungguli diri kita pribadi, seringkali kita menganggap bahwa mereka ini rival, ya. Nah mungkin Anda belum ngalamin, ya bagi Anda yang baru-baru, tapi satu waktu mungkin Anda pasti bakal ngalamin ada grup yang wah luar biasa pergerakannya. Jangan dimusuhin Bapak Ibu, itu bukan rival. Ya justru Anda harus bersyukur. Kalau Anda punya mitra kerja yang jauh lebih luar biasa dibandingkan Anda, kerjanya lebih gila dari Anda, prestasinya lebih luar biasa dari Anda harus bersyukur sama Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Ya, dibandingkan Anda nggak punya siapa-siapa, mendingan Anda punya satu yang jalan, betul nggak? Banyak orang gini ngeluhnya, aduh Pak, saya baru awal jalan bisnis ini, terus tapi kaki saya pincang sebelah katanya. Yang satu gede sebelah, yang satu nggak jalan-jalan, yang satunya lagi mati total katanya. Jadi cuma satu yang jalan. Saya bilang gini, ya bersyukurlah saya bilang. Mendingan punya satu kaki jalan atau mendingan punya 200 kaki terus nggak ada yang jalan saya bilang. Ayo Anda pilih yang mana? Anda pilih punya satu kaki jalan raksasa atau Anda pilih punya 200 kaki tapi nggak ada yang jalan. Nah makanya kalau pincang jangan ngomel, betul nggak? Ya nggak usah ngeluh, syukuri dulu Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, nah yang terakhir namun yang terutama jangan lupa bersyukur dan berdoa Bapak Ibu. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Yang kuasa itu sama setiap dari kita itu memberikan energi yang berlimpah. Potensi yang luar biasa untuk kita bisa berhasil. Sukses itu ada di tangan kita Bapak Ibu.
Ya, kita bisa perjuangkan keberhasilan kita, ya. Nah, tapi masalahnya Bapak Ibu, banyak orang yang saking mereka wah kerja apa segala macam, mereka makin lama makin naik peringkat, mereka makin merasa besar, mereka melupakan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan kekuatan mereka sendiri, yaitu kekuatan yang maha kuasa, ya. Iringi dengan syukur Bapak Ibu, iringi dengan doa, ya, karena beliau punya satu power yang jauh lebih besar dibandingkan kita. Apa yang menurut kita nggak mungkin itu bisa dibuat jadi mungkin Bapak Ibu. Dan karena itu kita jangan pernah lupakan yang namanya bersyukur dan berdoa. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, dan berikutnya, ini tujuan atau destinasi para leader Anda ingin mengajak Anda Bapak Ibu, ya, ke Korea Selatan, ya. Kualifikasi bulan April. Itu masih panjang Bapak Ibu, ya. Dan awalnya, ya, itu persyaratannya itu lumayan Bapak Ibu, ya. Kemudian di Star Cruise kemarin leader-leader tingkat tinggi, ya, mereka berunding dan sebagainya, akhirnya syaratnya itu diturunkan. Syaratnya diturunkan buat apa? Kalau misalkan syaratnya tetap kayak kemarin, ya leader-leader yang kemarin berangkat ya bisa berangkat lagi. Tapi para leader tingkat tinggi memikirkan Anda Bapak Ibu, ya. Gimana caranya supaya orang baru join aja bisa ngejar gitu loh. Nah, makanya ini kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan. Anda kerjakan dengan serius, mati-matian, pokoknya kerja keras luar biasa sampai bulan April. Anda nanti bisa tanya lagi pada para pengundang Anda syarat-syaratnya apa saja, ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengajak bareng-bareng dengan Anda kita nikmati luar negeri di Korea Selatan Bapak Ibu, ya. Nah, berikutnya, oke, sebagai penutup Bapak Ibu, jangan pernah lupakan kerja lebih keras lagi, sertai dengan doa dan belajar tanpa henti, jangan berhenti mengembangkan diri. Ya, pada saat Anda sudah lakukan ini semua, Anda bertahan. Kalaupun mungkin Anda belum dapatkan apa-apa. Karena seringkali yang Maha Kuasa ingin melihat seberapa serius Anda mau menjalankan bisnis ini dan seberapa serius, seberapa ngototnya Anda ingin mencapai impian Anda. Ya, dan yang terakhir adalah pada saat Anda berhasil, bagikan pada semua orang yang bisa Anda bagikan supaya mereka bisa menjadi berhasil sama seperti Anda. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat siang.